Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas tentang pengalaman dan proses dalam membuat komik. Kembali dipandu oleh kami berdua, yaitu Pierre Rangga dan Kang Zaki yang lagi-lagi muncul di depan layar HP atau laptop kalian karena kami habis berbenah. Ya. Kalau kata Mas Weta berbenah. Padahal mah ya libur. Kita libur karena kan emang bulannya. kan memang PPKM. Iya, 2 minggu lah liburnya sekitar. Ini itu menjurus. Iya, kalau nggak salah 2 minggu tuh awal sama akhir harus ke puskesmas aja. terus. Nah, karena sudah lama tidak melakukan buka kitab bersama kami. Kalau buka kitab sama Mas Weta sama Fadli itu Neo ya, buka kitab Neo. Iya. Ya kan, karena membahas tentang detail-detail dari membuat komik, yaitu kuda-kuda, baju dan lain-lain. Nah, kalau ini tuh lebih ke dasar-dasarnya. Apa tadi katanya Mas? Prinsip. Ya, prinsipnya lebih prinsip. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekspresi. Ekspresi yaitu merek kopi, espresso. Jenis. Langsung aja kita ke videonya. Ya, ekspresi nih, Mbak. Ya, Emang ya. kalau di komik tuh perlu banget ekspresi ya? Ya masa mukanya lempeng semua. Kan ada komik yang lempeng semua, ada. Gak ada album foto yang lempeng semua tuh. Atau satu komik banyol semua ya? KTP Atau kali. enggak banyol semua. Perlu nggak sih ekspresi itu tiap karakter beda-beda, Mbak? Ya, kan ada standarnya sih sebenarnya. Misalnya ada ekspresi sedih, ada ekspresi marah. Terus tapi ada karakter yang dia tidak punya ekspresi tertentu, misalnya anaknya nggak suka senyum, nah kayak gitu. Jadi nggak perlu dibikin desain senyumnya kalau yang kayak gitu. Jadi ya udah. Yang dari kecil marah mulu gitu misal. Gedenya pemerintah salah dikit dipomelin gitu. aku Cranky kamu. aku bangun tidur aja udah marah-marah. Kayak misalnya si Mada ini. Ini apa ya? Masih ngelanjutin yang kemarin ya. Saya yang apa? Maja Sastra Bab Zero itu. Ya, ini beda ini aja. Cuman ini beda medium karena kakak editornya request. Kalau kemarin saya ngerjainnya tradi, sekarang ngerjainnya pakai bukan lama tapi Ngeditnya beliau bisa. lebih suka mengedit dengan metode yang digital. Soalnya jadinya sehari bisa langsung ini 4 kali syuting ya kan. Tambah capek lagi, capeknya larinya ke situ. Tapi ini memang masih materi yang seharusnya dikerjakan tradisional kemarin, cuman Ya, maksudnya sekarang ini, pindah. Teman-teman tetap ini ya, pakai kertas dulu. Ya, Kalau ya. bisa, jangan Ctrl Z. Ya ini buat untuk memudahkan rekaman saja. Benar. Nah, ekspresi. Kalau misalnya tadi dibahas ekspresi apa yang nggak bisa senyum, ini Mada ini termasuk yang susah senyumnya. Karakternya dia kayak gimana, Mbak? Karakternya Kenapa dia kok bisa itu karena dia anak yang sad boy, suram. Aduh. Masa lalunya tidak bahagia. Jadi dia apa ya? Cenderung datar mukanya. Jadi kalau Kayak Superman gitu nggak sih? Superman ya. Ya kan? Superman juga sad boy kan dia. Kecuali waktu Superman ini ya kumisnya di CGI ya. Senyumnya kan lebar tuh dia waktu di situ. Itu ekspresinya diedit jadi Zack bukan. Snyder kan cuman gitu doang. Ini misalnya halaman paling bukan awal sih, halaman pembukaan lah. Apa sih namanya? Yang intro apa Prolog. Ya, halaman introduction. Oh. 3 halaman pertama. Ya, itu ada langsung diperlihatkan ekspresinya Mada di agak besar wajahnya. Jadi orang bisa langsung nangkap Impresi ya. impression ya, betul. Kesan pertama terhadap si Mada wajahnya gitu. Jadi Ini untuk karakter yang cool berarti ya. ya, Kalau teman-teman yang bikin karakternya tuh bersifatnya dingin dan mungkin masa lalunya suram, kira-kira kayak gini lah ya gitu ya nanti yang digambarin. tapi sebenarnya karakter yang seperti ini yang tidak banyak katakanlah slot ekspresi di wajahnya itu sebenarnya tidak terlalu bagus untuk dijadikan tokoh utama. Ya. Oh, Karena nggak rame cuy. benar-benar. Istilahnya kalau kalian baca Slamdang, Rukawa harusnya jadi tokoh utama kan sebenarnya kan dulu. Nah, kalau Idealnya. Iya. Bener nggak emang terawalnya Rukawa?
di Ya. pilot Oh, iya, iya, episodenya. iya. Oh, makanya Habis itu dikasih Hanamichi. Makanya kan mukanya Rukawa agak rame cuy, Ya, jadi bener. datar gitu kan. Ya. Kalau kita sepanjang cerita ngeliatin mukanya dia terus, nggak enak. bosan. Nggak Bahkan- ada fluktuasi, naik turun nggak ada, karena mukanya datar. Nah ini bahkan sih, Kenshin pun mukanya rada slow kan kalau yang di animenya kan. enggak, Kenshin itu ekspresinya banyak, Nah, itu dia. banyak banget karena dia bisa goblok juga. Nah itu dia. Nah si Mada ini nggak bisa kayak gitu. Dia ini mirip Kenshin yang waktu masih jadi Batosai. Nah, jadi datar Tapi wajahnya. berarti kowe gawe Mada Sastra emang lebih tertantang ya? Iya. Karena kan harus butuh karakter yang lain gitu. Ya betul sekali, itu dia jawabannya. Itu Jadi gunanya ya. kenapa kok apa ya dipakai jadi tokoh utama tetap walaupun si orang ini slot ekspresinya sedikit, karena nanti kita bisa tambahkan karakter lain untuk menyeimbangkan fluktuasi cerita gitu. Misalnya kalau sama Mada ini nanti ada Tantri dan Patra. Kemarin udah di ini kan ya di desain karakternya. Kalau Patra itu yang buat menyeimbangkannya. Karena si Tantri agak mirip sama Mada juga masih. Tapi lebih luas lah ya. Ya lebih luas dikit. Karena dia perempuan sih, jadi agak ya beda lah. Ada bedanya walaupun sama-sama sad boy dan sad girl, tapi kan cowok dan cewek nih beda. Jadi kita masih bisa membedakan apa ya namanya, ngelihat apa menikmati perubahan nuansa wajah. Oke. Dan masa lalunya Patra sama si Hombing ini kan Patra sama Patra sama Hombing. Patra sama siapa tadi? Tantri, Mada. itu kan beda kan masa lalunya kan. Ya beda. Nama si Mada juga beda. Jadi Ya, emang beda. mempengaruhi. Tapi ekspresi karena gitu. mereka dibesarkan di padepokan yang sama, jadi Raga Sukma. ya bukan. Tapi di Raga Sukma ya itu buat mencerminkan tuh kelihatan sekarang. Kelihatan. Ada yang banyol doang, ada Nah, yang gitu. nggak bisa banyol. Tapi Marah-marah sama tukang parkir kan? Rono sama satpam marah-marah. Coba karakter yang Nah, lain itu gitu kan dapat ekspresi apa ya? yang Kalau bagus. Mada kan tuh ini dikasih apa namanya? Kerutan Kerutan di di- dahi. gitu. Nah, itu kemarin udah pernah dibahas. Ini makanya ini kerutannya malah dibentuk jadi semacam tato gitu. Jadi kayak alis ya jatuhnya. Iya. Alisnya dia bercabang. Alis naik. Alis naik. Teman kalian rakit. Alis Ke mention. Iya, rajin. Nah, gitu. Sampai mana tadi? Ekspresi yang lain, apa karakter yang lain? Ke muka defaultnya, ini defaultnya ya. Ya, ini defaultnya si Mada. Wah, gini. Muka seram. Ini maksudnya gini loh teman-teman, jadi kalau nanti kalian bikin desain karakter, terus kan biasanya suka ada ini, kalau setelah full body biasanya ada 10 ekspresi. Nah ini tidak semua karakter dibikin Pukul rata ya? Dipukul rata. Misalnya Naruto, iya dia bisa memenuhi tadi slot ekspresi istilahnya Zak ya. Ya, ada Jadi yang sedih, memenuhi- marah. Itu ada semua. malu. Tapi, kalau kayak Sasuke mungkin nggak ada yang sampai Ada cuman mungkin goblok dikit lah gitu ya. Kalau goblok nggak ada. Nggak ada. Nah, maksudnya slot itu punya si Naruto. Naruto ada lah pasti, kayak itu Son Goku, terus Piccolo kan nggak pasti Dan di beda. ini kan di extraction apa? di lebih-lebihkan apa? Exaggerate. Itu dia. Exaggeration. Coba Exaggeration. exaggeration Di exaggerated. exaggeration. Kok malah jadi belajar bahasa Inggris? Exaggeration itu tadi jadi kayak matanya gede banget putih gitu Iya. kayak Draco. Terus Nah. gitu misalnya. Nah, nanti teman-teman kalau pengen mempelajari si ekspresi wajah Mada itu bisa ke komiknya langsung ya, bisa di yazari.com atau di aplikasi Raga Sukma, atau nanti akan ditayang juga di ragasukma.com. Tapi intinya adalah karakternya itu tidak semuanya pukul rata ya. Heeh. Si Mada ini senyum paling banter. Pasti nggak Senyum. ngakak nggak ada. Senyum ada, bisa, karena di bab awal itu juga diliatin ada satu dia Coba adegan dikasih senyum. lihat rekamannya mungkin. Nah ini di halaman baru ya. Ini tuh halaman 10. Kalau kalian lihat yang kemarin storyboardnya di buka kitab yang sebelumnya kan udah dikasih lihat storyboardnya. Pernah ada tuh. Nah, ini halaman yang 10 itu ada adegan Mada tersenyum sedikit Terus senyumnya gara-gara apa nih? karena dia mengejek taunting, mengejek Oh. enemy musuhnya. Oh, maksudnya senyum teh itu. Senyum sinis gitu ya? Ya sinis, betul sekali. Senyum sinis dia punya gitu. Nggak kayak Superman ya? Dengan apa kau membeli rumahku?
Aku beli banknya. Tadi tak masukin boleh nggak sih? Tapi Superman contoh ekspresi yang bagus sih. Dia bener-bener datar, dia nggak pernah ketawa. Cuman gitu doang kayak Yang mana di komik memang begitu? yang begitu. Oh. Ya. Karena dia kan enaknya memang kayak gitu. Ya, makanya sama kayak Batman juga ya. Henry Cavill juga begitu. Batman gue bilang. Kayaknya untuk superhero yang development dari lama itu begitu-gitu sih. Pokoknya jangan Marvel lah. Iya, enggak sih, enggak gitu Pak. Soalnya dulu itu yang ingat gak cerita Stanley ketika dia menciptakan Spider-Man, dia mau dibikin jadi anak muda, terus punya personal problem, itu ditentang kan? Iya. Karena pada masanya nggak boleh Nggak kayak gitu superhero, iya. Jadi superhero pada saat masanya ya bijak semua ya itu Batman Superman kan memang didevelop di era itu dan dipertahankan. Mungkin begitu yang terjadi sama Mada. Jadi Mada nanti kalau misalnya nih franchise nih, Zaki udah kayak kakek lah, terus ada yang bikin Mada terus dibikin goblok, dia bangkit dari kuburan dia. Nggak perlu saya yang bangkit dari kubur, nanti fans-fansnya yang marah. Itu karena udah kenal sekali dengan karakternya. Gitu. Ya betul. Itu sinis ya itu. Ya. Tetap sih mukanya tuh tetap gitu tuh. Tapi kan ada Alisnya. komik atau Cuman anime mulutnya yang, naik dikit. ada komik atau anime yang semua karakternya tuh misalnya dia cool, tapi ada momen dia bego juga tapi mukanya tetap cool. Beko tetep ya. Kayak Haikyuu. Kan iya, ada si Hinata sama satu lagi siapa sih namanya? Kageyama. Kageyama kan cool tuh dia tuh. Iya. Tapi nari Dia niku tetap nari gitu. Iya, Cuman iya. mukanya datar. Ada nggak yang selain itu ya yang selain IQ? Piccolo kan pernah juga pas mau latihan fusion. Nah, benar-benar Iya. salah juga kan dia. Tapi Rukawa juga pernah kan? Terus mukanya keringetan loh. Bisa goblok gitu. Tapi dengan tetap muka kayak gitu. Iya. Enggak digambarkan yang exaggeration tadi. Itu terlalu sih, apalagi yang kayak Vegeta itu kan terlalu Vegeta sih, berubah itu ekspresinya, slotnya. Yang mana ya? Harusnya enggak seperti itu Itu kan dulu awalnya. galak banget kan. Iya. Sekarang ada guyon-guyonnya. Sekarang ada humor-humornya dikit. Udah jadi bodoh dia. Development yang baru seperti itu. Kurasa Coba Tantri Zat. kau perlu Yang lebih yang lebih ekspresif Tantri apa Patra ya? belajar tata krama. Nah, Senyum sih, tapi nggak enak dilihat. nah itu senyumnya ngejek gitu. Berarti cuma dua ya, marah, misalnya kayak marah dan serius lah. Ya, serius, rata-rata serius, makanya serius. Nah itu Dia makanya. Alisnya kan gini mulu. Ketawa. Robot, telik sandi sih. Dia nggak boleh nonton stand up komedian. Benar. Nggak Dia ketawa. juga nggak boleh twitteran. Oh iya. Nanti marah-marah mulu di Oh ya Twitter. cranky. Patra ada. Kalau yang ekspresif Patra. Nah itu untuk ini kaitannya sama ini kali ya, susunan karakter kali ya. Karena kan kemarin kita pernah bahas ya, jadi kalau semuanya serius semua, bayangin kayak gimana sih jadinya itu komik gitu. Bahkan betul. Death Note yang serius aja ada ekspresifnya masih. Iya, iya. Ryu kan dibikin ekspresif si Shinigami-nya. Kayaknya lebih variasi nih, meskipun kan genrenya begitu memang ya. Nah kalau Vagabond Vagabond pernah ada serius semua. Tapi si Serius semua. sasinya sih lebih luas sih, dengan realis masih ya. Iya, iya, iya. Nggak yang tadi dilebih-lebihkan itu Tapi nggak. isinya banyak yang lucu. Iya makanya. Oh, Jadi iya, paling ya. cuma bengok tuh. Gitu. Enggak sih Musashi, cuman karakter Yang lain. pasti dia akan memberikan keseimbangan gitu. Ini Patra nih, ada. Ya kayak di tongkrongan aja lah. Kalau tongkrongan isinya serius semua kan juga kurang enak kan sebenarnya. Nggak tahu juga sih. Yap. Tongkronganku banyol semua sih. Pokoknya yang karakter yang kaku itu tidak terlalu bagus buat main karakter. Khusus buat Iya. komikusnya sudah akil balik lah. Soalnya kalau masih ada jangan sih. Susah Pokoknya nanti. itu. Kita harus ngasih problem ke dia. Ya, Yang kita- orang itu jadi ikutan merasa gelisah. Tergantung marketnya juga kan. Kalau marketnya anak muda shonen kalau dikasih serius juga kayaknya pusing juga sih. Iya betul. Iya, itu juga sama ini. Ya tergantung ini lagi ngat Mada Sastra. Gajah Mada. Gajah Mada memang begitu. Ya sudah tidak ada pilihan lain. Betul. Ya tugasnya Zaki makanya ngasih keseimbangan Dengan karakter yang lain. lain. Gitu. Nah itu bisa jadi Bahkan Gatot kacanya Koichi Naruto aja juga gitu kan. Ya. Nggak ada banyolnya, maksudnya nggak ada yang dilebih-lebihkan Ada, tapi ekspresi. kan ada Kinara. Ya, Iya, ada Kinara sama si Garunya. Garuda. Nah, jadinya dibikin, apalagi ada Garu tuh, ada maskotable kan, sesuatu yang bisa bikin. Oh, kalau dia pakai topeng gimana, Pak? Kayak yang itu si punakawannya
Ko Is juga kan ada pakai topeng dia. Ya makin nggak ada ekspresinya. Pakai gestur. Aku di Nah, Wanara gestur Wanara nanti gestur kan? beda Wanara lagi gestur. ininya apa namanya? Beda pembahasan lah ya. Pembahasan. Ini Ya belum ya? lebih- Gestur ya? belum. Oh ya Kita udah. lebih ke muka ya. Sekarang lagi ngomongin muka. Ekspresi wajah dulu. Ya. Itu. Nah, kita punya Patra di sini yang mukanya bisa jadi kartun banget. Hmm. Tuh, distorsinya parah dia. Bisa naik naik memanjang rahangnya. Jadi kayak Tom and Jerry gitu. Bisa, boleh karena Padahal dia ini komik memang serius ya? padahal ini komik serius, tapi kalau dilakukan pada Patra jadi terkesannya normal, halal, lazim gitu. Lazim. Nggak masalah gitu. Tapi kalau ini dilakukan ke Mada ya nggak bisa. Nah, makanya supaya adegannya ada yang cair suasana seperti ini, ya harus bisa bikin karakter yang bisa melakukan ini gitu. Ini kaitannya tetap lagi balik ke susunan karakter. Maka teman-teman Sapi harus pintar-pintar lah ya Panggang. menyusun karakter, proporsinya dan ininya, positioningnya. Kayak istilahnya kalau di Kambing. grup lawak kan gitu, ada yang umpan, Ah, ada yang itu. nangkep, Betul. ada yang jadi keset. Guling. Nah, itu kan. Nah, betul. Semua punya posisinya Kalau masing-masing. semuanya tatakan, siapa yang Siapa nembak? yang- iya, benar juga. Benar nggak ada. Benar. Nah, ini sampai dialognya juga beda, ekspresi kata-katanya. Boleh Cara dikasih ngomongnya lihat juga ya? nggak? Perbandingannya Boleh beda. dikasih lihat si halaman. Halamannya yang ini bukan di bab 0 sih, tapi Oh, ini kalian bisa baca di di apps apps. ada. Nah, Gitu. ekspresif lah ya dia. Lanjut Sip. sekarang Tantri. Tantri Ini cewek sendiri pastinya emosional nih harusnya. harusnya cewek itu emosional, tapi Iya. dia pandai menyembunyikan emosinya. Saya kan emang gitu. Posisi karakternya beda. ditumpuk tau meledak kayak. Ini ada sastra ya kalau ngomongin komiknya itu bener-bener oposisinya Sailor Moon. Oh, oke. Jalan cowoknya nomor 1 ya. Enggak kan? Artinya openingnya Mada langsung muncul dengan ekspresi wajah Ekspresi marah. serius gitu. Sementara Sailor Moon dibuka dengan kegoblokannya Benar, Usagi benar, gitu. benar. Jadi teledor apa-apa. Ini nggak boleh nih. Jadi Kalau awalnya udah guyon madanya, kiranya komik guyon itu pasti. kaitannya Kiranya juga komik sama guyon. setup openingnya. Iya. Ya kan memang bukan bukan impressionnya si Mada untuk seperti Oh. itu. Kalau Usagi kan memang impressionnya dia Biasanya goblok. Kecuali serius humor. Nah, Nah, kayak Yusa Yoshihiko. Cromartie High School. Nah, kayak gitu-gitu. Cromartie Jadi High kayak School. karakternya serius, tapi goblok. Kayak pas Yusa itu mau ngambil pedang yang di batu nancep gitu, jadi pedangnya nggak bisa dicabut sama orang. Iya, iya. Dia cuma lewat gitu doang, kena angin terus jatuh pedangnya. Jadi cuma gitu doang. Iya iya iya. Jadi gitu doang. Bener-bener. Makanya tetap serius. oke. Oh, tapi bisa ya kayak gitu ya? Ya, Serius boleh. tapi tetap guyon. Bisa. Itu genre baru itu. Iya. Maksudnya laris juga gitu. Itu bercanda dengan wajah serius. Hmm. Bisa. Oh nih Tantri ada apa ya? Di sini ada satu adegan yang dia senyum. Belum ada adegan Tantri ketawa, tapi nanti ada. Dia ketawa bisa. Kalau Mada belum ada yang ketawa. Dalam skripnya belum ada yang ketawa. Kamu pasti kesulitan juga ya. Iya, ya memang nggak bisa, nggak ada momen yang bikin dia ketawa gitu loh. Iya. Sama Nggak nggak? bisa. Sampai nggak punya temen yang cool tapi ketawa ya? Yang gue ketawa siapa? Nggak ada, nggak punya makanya. Kalau segini ketawa lepas semua. Bang. Jokes internal. Bias internal. Oke. Ini si Tantri. Ini sebenarnya tiga panel berjejeran untuk membandingkan Ekspresi. ekspresi sangat mewakili bahasan kali ini sih sebenarnya. Cuman tadi masa harus digambar ulang sih ekspresinya Mada. Tapi dia diem sih di sini. Sama mukanya datar juga. Ini ada di halaman 65. Jadi bukan di bab yang kemarin dibikin sketsanya itu. Bahkan kalau kalian ini siap minjem ya. Kalau kalian lihat di sini, ini itu kelihatan dari bentuk mulutnya. Kalau Mada dia lebih huruf N ya, ke bawah, ke atas gitu, cembung ke atas, Oke. cembung ke atas. Nah kalau si Tantri itu lebih datar tapi ada senyumnya dikit ya, kocak gitu. Kalau si Patra, loh lebar, ada giginya. Nggak ada giginya. Ini tuh kelihatan tuh ciri khasnya Ya. gitu kan. Jadi lebih ekspresif memang. Kalau orang marah emang mulutnya lebih cemberut sih. Ke bawah nih. Sama teknik teknik untuk memaksimalkan ekspresi itu bisa pakai ini, narik garis. Kalau tarikannya garisnya lain ya ekspresinya bisa lain biasanya. Kayak ini misalnya ada nih arsir. Arsir juga membantu untuk bisa bikin lebih ekspresif. Nah ini kayak gini kan. Kalau ini nggak ada drop shadow dari ini topi ya, capingnya. Jadi matanya sampai gelap.
banget sebelah, cuma kelihatan sebelah. Nah, itu lebih dramatis dia ininya. Serius lah ya. Seriusnya. Serius. Ah, itu. Tetap aja bohong. Nah, ini tantri nih. Tantri. Tantri ini tengah-tengah sih memang. Ya, ya. Imbangin dia. Soalnya dia masih matanya cuma kelihatan satu tapi Nah, senyum gitu, senyum. Jadi kita juga agak bingung mengartikan senyumnya dia itu apa gitu. Ya, perempuan susah sih emang, bingung saya juga. Oh banget. Nah, ini bener dia tuh ngelirik ke si Mada gitu. Tapi maksudnya apa gitu? Dia senyum. Ini digodain, dia tadinya ini nih. Ini si dialog pertamanya digodain sama si Patra. Baru bertemu sudah bersih Mabuk tegang. Kayak lagu. Lagu apa? Sudah mabuk minuman. Baru bertemu sudah bersih tegang, cepat Tambah mabuk atau judi. lambat pasti bertemu lagi. Nah, gitu. Oh, senyum meledek ya itu ya. Kayak dia Senyum cie. sundere. Ingat Nah, sundere nggak Mas tahu. kayak enggak gua enggak mau ketemu sama lu tapi dalam hati iya gitu. Tapi Kan itu yang Ini- dilihat pada kalau Mada dikasih keringet. ya. Madanya kasih keringet lucu. Ah. Jadi ditrol. Yang ini Gitu. ledek, yang tengah mengamplify ledekannya. Nah, Iya gak sih? Nah itu kan ledek tuh, Patra tuh. Cie gitu kan sebetulnya. Dialognya panjang banget sih. Kalau kita di cie doang sebetulnya. Nyalah gitu. Nyalah. Cie, udah gitu doang. ini sebenarnya Patra juga apa ya, dia itu smart gitu kalau ngasih ledekan-ledekan. Ini sebenarnya kalimat ini itu ada tadi adegan sebelumnya itu Mada itu ketemu sama seseorang. Ini yang gondrong ini. Gondrong Ketemu orang. Nah, sebenarnya adegannya ngacunya ke situ. Baru bertemu sama orang tadi kok udah bersih tegang gitu. Cepat lambat pasti ketemu lagi. Dia ngomongnya ke Mada. Tapi ini adegannya bersilang juga dengan si Mada Tantri. lewat di depan Tantri. Jadi tantrinya denger juga. Dia disapa Tantri tapi diam aja gitu loh, lewat. Jadi ini dua nih artinya si Patra ini nyinggung siapa gitu kan. Jadi emang jahil dia, karakternya tuh jahil. Jadi dia lebih banyak ininya, slot ekspresi-ekspresinya. Ya, tapi berarti teknik paling mudah untuk membedakan ekspresi selain dari bentuk mata ya. Kan umumnya pasti bentuk mata kan. Tapi yang paling banyak membantu adalah alis, gestur alis dan tadi garis bibir ya. Bir ya, yang tadi kata Kak Pierre apa? N. N gini, Ada yang datar, datar, ada yang U. ada yang U. Nah, gitu, bener-bener. Bisa dicoba-coba lah. Ini ekspresinya, Cemberut ini lah udah kalau nih. marah tuh. Tuh kan. Kalau tadi kata Mas Weta dikasih gini. Ada masalah. Jadinya kayak komplit boker tapi ditahan. Dikasih teng Keringet gini. dia. Haram, Mada nggak boleh dikasih kayak gini. Atau keringetnya banyak gitu kayak hujan. Ya. Bener. Nah, ini senyumnya senyum apa gitu. Senyumnya dia agak apa ya? Ya adem sih kalau ngelihat Tantri itu senyumnya, tapi tajam juga kalau ngelihat matanya gitu. Tajam. Oke. Nah, ini kan untuk komik Mada Sastra kan emang genrenya serius lah, serius gitu lah. Nah, kalau di komik yang bener-bener humor, contohnya kayak gimana, Mbak? Yang mungkin Timun kali ya? Timun ya, Mungkin bisa. Timun. Atau Ray Barong. Ray Barong malah banget. Nah, Dia kan coba. komik Kalau yang Ray Barong humor. kaget gitu misal kayak gimana, Mbak? Kan Ray Barong karakternya kan kayak dia kayak Deadpool lah ya. Iya. Iseng-iseng humor. Kalau komiknya yang lebih bebas, bisa semau gue gitu mau ngapain. Ya misalnya Ray Barong kan mukanya serem gitu kan, kayak gini nih coba nih. Hampir mirip kayak Mada juga nih, ada tatonya begitu. Oh, buat yang Malah kayak Rasemi. benar, buat yang nggak tahu Ray Barong atau pengen baca Ray Barong ada di Karya Karsa ya, Mbak ya? Iya kan. Namanya Karya Karsa apa? Alex Rizaki. Karya Karsa. Karya Karsa Alex Rizaki. Nah, ini. Bayar. Ada yang gratis kok di Oh, ada yang situ, gratis. dicari aja. Nah, ini Ray Barong kayak Rasemi, kalau kalian baca Mada Sastra chapter terbaru udah ada Rasemi itu. Nah, ini kan gini nih, bentuk karakternya kayak tengkorak gitu. Tapi bisa dibikin misalnya matanya jadi gede banget gitu. Karena kaget gitu ya misalnya. Terus ya Ya, bisa ya kayak gitu ya deh. bisa ada kayak gitu, bisa, boleh banget. Karena memang genrenya Ray Barong itu humor, kan ada humornya kan Humor. di situ kan. Dan dia memang dirancang untuk melakukan hal-hal bodoh. Ya, benar.
Nah, kalau Mada digituin. Udah nggak bisa. Nah ini makanya tadi ada Patra yang ini nih tuh. Iya, Bisa dimarahin begini pasukan dia. Majapahit nanti. Itu aja sih buat ekspresi. Berarti ini adalah perbedaan yang baik untuk ekspresi yang digunakan dalam komik. Ya. Shonen tuh apa ya bahasa Indonesianya? Remaja pria, Remaja ya, remaja, komik pemuda, remaja. pemuda. Bukannya dewasa sih. Pemuda. Oh, shonen pemuda. Shonen pemuda. Komik remaja sama Kalau komik shoujo yang- pemudi. komik remaja sama komik dewasa lah yang lebih serius lah ya. Ini perbedaannya kayak gini dari segi ekspresi ya. Ya. Kalau yang shonen tuh yang ringan tuh kayak lebih-lebihkan gitu loh. Iya, tapi gini, kalau mau tadi kan Pierre sempat nyinggung soal topeng ya. Deadpool itu kan Bertopeng. contoh yang bagus sebetulnya. Jadi dia itu mainnya di gestur kan. Pas Oh. lagi nempel muka gitu kan. Sama mata. Mata, ya mata, artinya ya. Matanya berarti blok gitu. tanpa mulut pun mata itu bisa Iya. bicara. Itu saya pakai juga di Wanara sih. Benar. Kok topengnya Wanara ya mulutnya tetap, tapi matanya ganti-ganti. Nah, Padahal dia kayu loh, tapi Iya. kan kita ngomongin Ya. aspek kartunnya ya. Spider-Man. Iya, Ya, benar sih. jadi dia bisa gerak-gerak. Dan kalau ngomongin teknis terus itu kok matanya bisa Gerak-gerak. gerak-gerak gitu ya, nggak usah di teknis. Ini ngomongin komika ini. Ya. Apa-apa Kalau protes. tadi yang dibilang Kak Pierre itu alis, Nah, ini mata, sama mulut. mulut. Nah ini emoji. Emoji. Ini Ya kan datar ya. Expression kan? Datar nih. Nah gitu. Jadi mainin di ini 3 elemen ini aja nih. Coba alisnya tetap datar tapi mulutnya dibikin Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa dihapus. Maaf. Terbiasa Bukan pakai surface. surface ya. Survei. Tolong. Alisnya Alisnya tetap tapi Alisnya bisa, datar. alisnya tetap tapi dibikin U. apa Oke. yang U? Bisa Mulutnya. dihapus, bisa dihapus. Mulutnya. Ya, mulutnya U. Mulutnya U. Pengen rusak Mulutnya U. Senyum jadinya. Mulut senyum kan? Memang mulut sih juga Iya. berpengaruh sih ya. Terus Coba Mbak kalau digeser dikit, aku kayak klien-klien gitu. kalau nih hapus lagi ya. Senyumnya Oh, jadi senyum jahat. Itu Ah. ada di belajar menggambar bersama Kak Sweta episode Ya ada. Itu ada di YouTube-nya Mas Weta Kartika. kalau matanya dirubah lagi. Jadi belok gitu. Beda kan. Nah gitu. Jadi ekspresi-ekspresi sederhana itu mainin itu di mata. Belajar ini ya, belajar emoticon ya. Ya, Ya, belajar dari emoticon. emoticon WhatsApp aja. Sama mulut. Nah itu. Kan di WhatsApp banyak tuh emoticon. Kalau bener. advance-nya ya itu tadi bisa nambah elemen dari gigi misalnya, terus nambah lidah. Nah, itu. Kalau untuk yang tadi arsir itu juga ngaruh. Jadi ada ekspresi yang hanya bisa dicapai kalau ketika mengarsir gitu. Ya, kalau nggak diarsir nggak muncul dia gitu. Banyaklah elemen yang bisa ditambahkan untuk memainkan ekspresi. Jadi kesimpulannya yang pertama yang kalau yang saya tangkap Mbak ya. Itu memang balik lagi ke karakteristik si karakternya juga kan. Sama karakternya. tujuan atau genre komiknya. Mm, Nah, Oke. begitu. Oke. Udah sekian aja untuk ekspresi kali ya. Udah gitu aja kali ya. Udah jelas banget lah. Kalau kalian mau lebih lanjut ya kalian bisa belajar dari baca-baca komik lain. Misal baca komik di aplikasi Ragasuma yang bisa di-download di Play Store. Kalian bisa tuh baca komik-komik di situ ngeliat ekspresi-ekspresi dari tiap karakternya. Nah, udah sekian aja untuk buka kitab kali ini yang membahas tentang ekspresi ya. Kita akan ketemu lagi di video-video minggu depan yang akan membahas tentang sesuatu yang lebih keren lagi lah berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Tambah nggak syuting nih jadi bingung.